Peninggal Mahapatih Hamengkubumi Gajah Mada, walaupun Majapahit tidak runtuh, namun perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit kejayaannya mulai memudar dan kekuasaannya yang semula membentang luas di seluruh Nusantara, ditambah semenanjung Malaka, Singapura, Brunei, Sarawak, dan sebagian Filipina Selatan, sekarang tinggal wilayah Jawa bagian tengah dan timur yang masih dalam kontrol kekuasaannya. Hayam Wuruk memang raja cerdas, tapi berkuasa sendiri tanpa didampingi orang besar macam Gajah Mada. Kemudian memerintah mewarisi wilayah kekuasaan yang demikian besar. Ternyata sangat berat dan merepotkan. Hanya 3 tahun Hayam Wuruk sanggup merangkap jabatan sebagai raja sekaligus sebagai Mahapatih Hamengkubumi semenjak kematian Gajah Mada. Karena merasa kewalahan mengemban tugas yang sedemikian berat sendirian, akhirnya Hayam Wuruk mengangkat Gajah Enggon yang sebelumnya telah menjadi Patih Daha, menggantikan Gajah Mada sebagai Patih Hamengkubumi Wilwatikta pada tahun 1367. Tetapi biarpun jabatan Mahapatih Wilwatikta telah diisi oleh Gajah Enggon, ternyata tak bisa menggantikan peran Gajah Mada. Gajah Enggon tidak sekuat dan setegas Gajah Mada. Wibawa negara menjadi merosot tajam. Satu persatu negara-negara bawahan di luar Jawa melepaskan diri. Bangkitnya kerajaan-kerajaan di Sewarna Bumi, lepasnya kerajaan Pagaruyung, Jambi, Palembang, Dharmasraya, Samudra Pasai, dan negeri-negeri seberang lainnya. Bagaimanapun telah mempredeli kekuasaan bekas imperium maritim yang pernah malang melintang puluhan tahun itu. Jalur perdagangan agaknya dipotong dan diblokir oleh negara yang melepaskan diri berkat dukungan raksasa Cina di utara yang telah bangkit kembali. Pada masa pemerintahan Sang Prabu Sri Rajasa Nagara Hayam Wuruk, pemerintahan Majapahit terbagi menjadi 12 wilayah yang diperintah oleh kerabat istana dan bergelar Batara disingkat Bre. Mereka adalah penguasa daerah setingkat adipati yang memiliki otonomi. Setiap tahun pada bulan Caitra, mereka datang ke pemerintah pusat di Trowulan, menghadap Sang Maharaja Majapahit sebagai tanda sembah bakti dengan membawa upeti dari pajak yang dipungut di masing-masing daerahnya. Batara Didaha bergelar Bredaha, semula dipegang oleh Dyah Wiyat, Raja Dewi Maharajasa, bibi sekaligus ibu mertua Prabu Sri Rajasa Nagara Hayam Wuruk. Namun setelah Dyah Wiyat, Raja Dewi Maharajasa meninggal pada tahun 1371, jabatan Batara Daha digantikan oleh anak perempuannya, Raja Sadohi Tendu Dewi, yang semula menjabat sebagai Batara di Lasem. Batara Daha merupakan jabatan ranking tertinggi untuk daerah bawahan pemerintahan pusat di Wilwatikta. Secara hierarki, Batara Daha memiliki peluang paling besar untuk menggantikan posisi Sang Maharaja Majapahit. Namun dalam kenyataannya, sistem hierarki jabatan ini sering tidak berjalan, tergantung dari keputusan musyawarah Dewan Penasihat Raja yang terdiri dari keluarga inti raja. Pada awalnya dewan tersebut hanya berjumlah 7 orang, disebut sebagai Sabta Prabu. Kemudian bertambah 2 orang lagi menjadi 9 orang, Nawa Prabu. Pengganti raja tidak selalu putra mahkota dari istri permaisuri. Kadang pengganti raja diambil dari putra salah satu istri selir. Hal itu terjadi ketika raja tidak memiliki putra laki-laki. Kasus Kalagemet
anak dari istri selir Dara Petak Indreswari Putri Pamalayu, yang menggantikan Raden Wijaya menduduki tahta Majapahit dan bergelar Jaya Negara Wisnuwardana, semata karena Permaisuri Gayatri Rajapatni tidak memiliki putra laki-laki, kecuali dua putri cantik jelita, yakni Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Rajadewi. Demikian pula garis keturunan menjadi terputus ketika terjadi pemberontakan dan sang raja bisa dikalahkan. Perebutan tahta raja di Jawa selalu berputar-putar pada lingkaran keluarga sendiri. Perang saudara yang sengit, tak peduli lama atau singkat, pada akhirnya melemahkan negara. Daerah Daha adalah nama lain dari bekas ibu kota kerajaan Kediri. Batara di Kahuripan bergelar Bre Kahuripan, dipegang oleh Ibu Suri Ratu Tribuana Tunggadewi, Ibunda Sang Prabu Sri Rajasa Negara Hayam Wuruk, jabatan ranking kedua di bawah Batara Daha. Pada umumnya seorang pejabat dari satu daerah pindah ke daerah lain mengikuti hierarki kekuasaan. Misalnya Batara di Kahuripan, jika naik jabatan maka dia akan pindah dan menjadi Batara di Daha dengan bergelar Bre Daha. Demikian pula Patih Kahuripan, apabila memiliki reputasi baik bisa naik ranking menjadi Patih Daha. Dari Patih Daha suatu saat nanti bisa dipromosikan sebagai Mahapatih Wilwatikta. Daerah Kahuripan adalah nama lain Jenggala. Batara di Tumapel bergelar Bre Tumapel, dipegang oleh Kertawardhana, ayahanda Sang Prabu. Pada masa muda ia bernama Raden Cakradara, menikah dengan Tribuana Tunggadewi dan memiliki beberapa anak. Di antaranya adalah Hayam Wuruk yang menggantikan ibunya menjadi Raja Majapahit, dan anak perempuan yang kemudian menjadi Bre Pacang. Daerah Tumapel adalah nama lain dari Singosari. Batara di Wengker bergelar Bre Wengker, semula dipegang oleh Sri Wijaya Rajasa, paman sekaligus ayah mertua Prabu Sri Rajasa Negara Dyah Hayam Wuruk. Sri Wijaya Rajasa ini di waktu mudanya bernama Raden Kudamerta, yang menikah dengan Dyah Wiyat Rajadewi Maharajasa dan hanya memiliki seorang anak perempuan, yaitu Rajasa Duhinten Dudewi, yang menjadi Batara di Lasem. Sang istri Dyah Wiyat Rajadewi yang menjadi Batara di Daha meninggal tahun 1371. Kedudukannya digantikan oleh putrinya Rajasa Duhinten Dudewi. Setelah Bre Wengker, Sri Wijaya Rajasa pindah ke Pamutan dan mendirikan Kedatan Wetan. Maka jabatan Batara Wengker kemudian digantikan oleh Raden Jingga Jaladara, anak angkat Rajasa Duhinten Dudewi, yang tak lain adalah putra Sang Prabu Hayam Wuruk dari istri selir Dewi Ambar Ketawang. Daerah Wengker adalah nama lain dari Ponorogo. Kelak setelah Sri Wijaya Rajasa meninggal dunia, jabatan Batara Pamutan di Kedatan Wetan dipegang oleh Rajasa Duhinten Dudewi yang sebelumnya menjabat sebagai Batara di Daha. Kosongan jabatan Batara di Daha lalu digantikan oleh Raden Jingga Jaladara. Batara di Mataun bergelar Bre Mataun, dipegang oleh Rajasa Wardana yang menikah dengan Rajasa Duhinten Dudewi yang pada waktu itu masih bergelar Bre Lasem. Rajasa Duhinten Dudewi, putri Sematawayang Sri Wijaya Rajasa, adalah sepupu Sang Prabu Hayam Wuruk. Matahun adalah nama lain dari Bojonegoro. Karena perkawinannya dengan Rajasa Duhinten Dudewi tidak memperoleh keturunan, maka akhirnya mereka mengambil putra angkat, yaitu Raden Jingga Jaladara, yang sesungguhnya adalah putra kandung Sang Prabu Hayam Wuruk dengan istri selir Dewi Ambar Ketawang. Raden Jingga Jaladara inilah yang kelak bergelar Bre Wirabumi. Batara di Wirabumi bergelar Bre Wirabumi.
Nama aslinya Raden Jingga Jaladhara, putra Sang Prabu Sri Rajasa Negara Dyahayamwuruk. Namun karena bukan putra mahkota, ia tidak berhak mewarisi tahta Majapahit. Sedangkan yang berhak adalah Dyah Kusuma Wardhani, putri Sang Prabu Hayamwuruk dan Permaisuri Padukasori. Namun setelah penguasa Kedaton Wetan Bhre Parameswara meninggal dunia, maka Raja Sadwinten Dudewi dan putra angkatnya yakni Raden Jingga Jaladhara kemudian pindah ke Wirabumi, tinggal bersama di Pamutan. Raden Jingga Jaladhara sebelumnya pernah menjadi Betara di Wengker, bergelar Bhre Wengker, lalu diangkat sebagai Betara di Daha, menggantikan ibu angkatnya dan akhirnya diangkat sebagai Betara di Wirabumi atau Belambangan. Ia seorang ambisius yang bercita-cita tinggi, ingin meneruskan cita-cita kakek angkatnya, Betara Parameswara Sriwijaya Rajasa. Untuk merealisasikan mimpinya, Bhre Wirabumi lalu membangun benteng pertahanan, melanjutkan pembangunan pelabuhan angkatan laut di Prabulingga yang tertunda akibat kematian Betara Parameswara, membentuk pasukan darat dan laut yang lebih besar dan lebih kuat, melakukan konsolidasi serta memobilisasi kekuatan. Di samping itu juga berusaha mencari bantuan dari penguasa wilayah lain seperti Bhre Parameswara dan Bhre Tumapel untuk mendukung cita-citanya mendirikan negara sendiri yang bebas dari kekuasaan pusat Majapahit. Pada masa Bhre Wirabumi berkuasa di Kedaton Wetan, Perang Saudara Paregreg pecah dari tahun 1404 sampai 1406 Masehi. Daerah Wirabumi adalah nama lain dari Belambangan yang beribu kota di Pamutan. Betara di Paguhan bergelar Bhre Paguhan dipegang oleh Singawardhana yang menikah dengan Bhre Pajang, adik kandung Prabu Sri Rajasa Negara Dyahayamwuruk. Dengan demikian Bhre Paguhan ini adalah ipar raja. Bhre Paguhan ini adalah ayah kandung Wikramawardhana, suami Dyah Kusuma Wardhani. Betara di Kabalan bergelar Bhre Kabalan dipegang oleh putri Prabu Hayamwuruk dan Permaisuri Susumna Dewi alias Sri Sudewi yang bergelar Padukasori, Dyah Kusuma Wardhani. Sebelum menikah dengan Wikramawardhana, Dyah Kusuma Wardhani pernah menjabat sebagai Betara di Lasem dengan gelar Bhre Lasem Sang Ahayu. Kelak setelah Prabu Sri Rajasa Negara Hayamwuruk mangkat, maka Wikramawardhana suami Dyah Kusuma Wardhani yang meneruskan tahta kerajaan Majapahit. Dyah Kusuma Wardhani ini menikah dengan Raden Aji Wikrama alias Wikramawardhana yang masih sepupunya sendiri. Betara di Pawanuan bergelar Bhre Pawanuan dipegang oleh Surawardhani, keponakan perempuan Sang Prabu Sri Rajasa Negara Hayamwuruk. Betara di Lasem bergelar Bhre Lasem, semula dijabat oleh Raja Sadwinten Dudewi, tetapi setelah putri Sriwijaya Rajasa itu diangkat menjadi Betara di Daha, maka jabatan Betara di Lasem kemudian dipegang oleh Negrawardhani bergelar Bhre Lasem Sang Alemu. Negrawardhani adalah adik kandung Wikramawardhana, suami Dyah Kusuma Wardhani. Mereka berdua adalah anak dari pasangan Bhre Pajang dengan Sri Singawardhana, Betara di Paguhan. Negrawardhani yang bergelar Bhre Lasem Sang Alemu ini kemudian menikah dengan Raden Jingga Jaladhara yang bergelar Bhre Wirabumi. Kota Lasem berada di pesisir utara Laut Jawa dekat Tuban. Dengan demikian dapat dibedakan antara Raja Sadwinten Dudewi yang bergelar Bhre Lasem yang Ahayu yang cantik jelita dan Negrawardhani yang bergelar Bhre Lasem Sang Alemu yang juga cantik namun bertubuh montok atau agak gemuk. Betara di Pajang bergelar Bhre Pajang dipegang oleh adik kandung perempuan Prabu Hayamwuruk bernama Dewi Iswari. Telah menjadi Betara di Pajang, ia bergelar Raja Sadwita Iswari. Ia menikah dengan Sri Singawardhana, Betara di Paguhan. Perkawinan mereka dikarunia 2 anak,
putra sulungnya bernama Raden Gagak Sali, dan setelah menjadi Betara di Mataram memakai nama Abhiseka Wikramawardhana. Ia menikah dengan putri satu-satunya Sang Prabu Hayam Wuruk, yaitu Kusuma Wardhani, dengan putri bungsunya bernama Negara Wardhani. Dan setelah menjadi Betara di Lasem bergelar Bre Lasem Sang Halemu, yang menikah dengan Bre Wirabumi, daerah Pajang terletak di sekitar wilayah Surakarta. Betara di Mataram bergelar Bre Mataram dipegang oleh Wikramawardhana, suami Kusuma Wardhani. Dia adalah menantu sekaligus keponakan Raja Majapahit Prabu Sri Rajasa Negara Dia Hayam Wuruk. Wikramawardhana inilah yang kelak menggantikan sang mertua menjadi raja berkat perkawinannya dengan Dia Kusuma Wardhani. Wikramawardhana dan Dia Kusuma Wardhani dikarunia beberapa anak, diantaranya adalah Hyang Wekasing Suko yang meninggal muda dan putri Dyah Suhita. Dyah Suhita cucu Sang Prabu Hayam Wuruk ini setelah perang Parekrek selesai kelak menggantikan Wikramawardhana menduduki tahta Majapahit. Rani Suhita inilah keturunan langsung terakhir dari dinasti Sri Rangga, Rajasa Batara Sang Amurwabhumi alias Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Setelah kematian Rani Suhita, tata Majapahit silih berganti menjadi rebutan dari anak-anak Wikramawardhana dari istri selirnya. Dengan demikian perlu dikoreksi sejarah jika ada klaim sepihak atau pernyataan bahwa raja-raja Demak, Pajang, Mataram, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Ngayogyakarta adalah keturunan langsung dinasti Rajasa. Setelah hubungan darah langsung Ken Arok telah terputus, hanya sempat pada keturunan terakhirnya, yaitu Rani Sulta, anak perempuan Dyah Kusuma Wardhani sekaligus cucu perempuan Sang Prabu Sri Rajasa Negara Dia Hayam Wuruk. Daerah Mataram sekarang masuk wilayah Yogyakarta. Ke-12 daerah di Jawa yang diperintah oleh para Batara itu masih dibagi lagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil, semacam mendelegasian wewenang dan tugas kedaerahan kepada para pejabat yang ditunjuk untuk mengepalai wilayah masing-masing dengan kebijakan yang sejalan dan tidak bertentangan dengan kebijakan penguasa daerah yang lebih tinggi di atasnya. Pertama, daerah yang disebut Watek dikepalai oleh seorang Wiyasa. Kedua, daerah yang disebut Kuwu dikepalai oleh seorang Agowo. Ketiga, daerah yang disebut Wanua dikepalai oleh seorang Tani. Keempat, daerah yang disebut Kabuyutan merupakan desa kecil tempat yang disakralkan atau dikeramatkan yang dikepalai oleh seorang buyut. Selain dibagi menjadi 12 daerah yang dikepalai oleh seorang bangsawan tinggi setingkat adipati, Majapahit juga memiliki beberapa negara bawahan di luar wilayah Jawa seperti tertera dalam Negara Kertagama. Namun negara bawahan yang takluk dan tunduk kepada Majapahit itu jangan lantas diartikan sebagai negara jajahan, bukan negara bawahan Majapahit di luar Jawa. Pada waktu dulu itu lebih tepat disebut sebagai perkongsian dengan perjanjian khusus bahwa negara bawahan yang bersangkutan tidak boleh menjalin hubungan dengan negara lain dan diwajibkan mengirimkan upeti setiap tahun ke perintah pusat Majapahit di kota Raja Trowulan. Karena Majapahit tidak ingin menjajah tapi mengontrol seluruh perdagangan dan pelayaran di wilayah yang sudah ditundukkan, maka di setiap negara bawahan tidak diperlukan pendudukan pasukan dalam jumlah besar, hanya menempatkan pembesar tinggi yang menjadi administrator. Selama berkuasa 38 tahun sejak penobatannya sebagai Raja Majapahit menggantikan Ibu Suri Tribuana Tunggadewi pada tahun 1351 hingga mangkat pada tahun 1389, Prabu Sri Rajasa Negara Dia Hayam Wuruk berusaha mempertahankan citra dan wibawa kekuasaannya. Namun karena kehilangan orang kuat yaitu Gajah Mada, perlahan ia mulai kerepotan memegang kendali sendirian. Oleh karena itu, ia kemudian melakukan langkah-langkah berani dalam perubahan sistem pemerintahannya. Kabinet pemerintahan segera dirombak, beberapa jabatan penting yang kosong segera diisi, memindah tugaskan beberapa pejabat ke posisi yang lebih tepat sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan keahliannya. Jabatan strategis dan yang memerlukan loyalitas tinggi diisi oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Bagian lagi juga memasukkan keluarganya sendiri, Sri Kertawardhana,
Ayahandanya sendiri diberi tugas memegang kekuasaan mengatur dan bertanggung jawab soal keamanan negara. Sriwijaya Rajasa sang mertua diberi tugas untuk mengatur urusan dalam negeri. Empu Kanakamuni diangkat sebagai pendeta agung, sekaligus menjadi penasihat raja. Empu Tandi diangkat menjadi Vreda Mantri, menteri tua. Empu Nala diangkat sebagai Tumenggung. Empu Dami diangkat sebagai menteri muda. Empu Singa diangkat sebagai sekretaris kabinet yang bertugas membantu pekerjaan sehari-hari Sri Baginda Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasa Negara dalam menjalankan tugasnya sebagai Raja Majapahit. Ketika Mahapatih Hamengkubuwono Gajah Mada masih hidup, hubungan Imperium Majapahit dan Kekaisaran Cina telah putus. Cina segan terhadap keperkasaan Majapahit, oleh sebab itu hampir tak berani merecoki atau mengganggu Majapahit. Namun setelah Gajah Mada mati meksa pada tahun 1364 dan perlahan kerajaan Majapahit mulai susut pamornya, maka demi menjaga keseimbangan, apalagi kondisi Majapahit masih dalam tahap konsolidasi pasca Gajah Mada, maka dengan kebesaran jiwa dan demi kepentingan jangka panjang, Raja Hayam Wuruk menjalin kembali hubungan dengan Cina yang sempat terputus. Pada tahun 1368, Majapahit mengirim utusan persahabatan ke Cina. Namun mereka tidak mengetahui bahwa telah terjadi perubahan besar di Cina. Dinasti Yuan yang semula berkuasa telah runtuh dan digantikan oleh dinasti Ming dengan Hong Wu sebagai kaisar. Berita jatuhnya Peking, ibu kota kekaisaran Cina itu, datang tak kala rombongan utusan Majapahit sudah meninggalkan kota raja dan berada di daerah Fujian di selatan Peking. Menteri muda Empu Dami yang memimpin rombongan merasa perlu untuk kembali lagi ke Peking guna menyampaikan ucapan selamat mewakili Raja Majapahit Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasa Negara. Hal itu sangat menyenangkan hati Kaisar Hong Wu, yang akhirnya juga mengirim utusan persahabatan ke Majapahit, sekaligus menyampaikan berita resmi atas penggantian kekuasaan dari dinasti Yuan ke dinasti Ming. Pada tahun 1370, kedatangan utusan Cina ini disambut dengan gembira oleh Raja Hayam Wuruk. Sebagai tindak lanjut hubungan persahabatan itu, Majapahit kemudian membalas dengan mengirim utusan ke Cina lagi, yaitu pada tahun 1375. Tidak tanggung-tanggung, Raja Hayam Wuruk mengirim utusan dengan membawa oleh-oleh berupa lempengan emas yang ditulis sebagai surat persahabatan, satu kapal khusus berisi hasil bumi, beras, gula, palawija, rempah-rempah, garam, serta madu murni. Tetapi hubungan persahabatan yang dibangun oleh Majapahit dengan Cina itu sesungguhnya bukanlah hubungan persaudaraan, melainkan hubungan politik yang pasti mempunyai tujuan dan kepentingan tertentu. Dalam dunia politik ada adigium yang berlaku bahwa tidak ada teman abadi. Itu yang ada cuma kepentingan sesaat dan bagaimana menerapkan strategi untuk meraih keuntungan jangka pendek dan panjang. Demikian pula halnya hubungan antara Majapahit dan Cina. Ternyata diam-diam Kaisar Hong Wu bermain mata dengan negara-negara bawahan Majapahit. Hal inilah yang membuat Hayam Wuruk kecewa. Sementara para menteri dan panglima perang menjadi murka melihat Cina memandang rendah dan menginjak-injak harga diri kebesaran Majapahit. Perlahan namun pasti muncul gerakan oposisi dari dalam pemerintahan yang tidak puas atas kebijakan Raja Hayam Wuruk. Dalam hal ini kelompok oposisi mendapat dukungan penuh, baik finansial maupun moral, dari orang kuat di istana, yaitu Sriwijaya Rajasa yang sebelumnya menjabat sebagai Brewengker namun sekarang sebagai penguasa di Pamutan, bergelar Batara Parameswara, yang tak lain adalah mertua sang Prabu Hayam Wuruk sendiri. Dengan demikian sejarah masa lalu terulang lagi. Persatuan dan kesatuan negara Majapahit akan dipertaruhkan kembali. Cina yang pada waktu itu diperintah oleh Kaisar Hong Wu dari dinasti Ming yang telah mengalahkan dinasti Yuan sebelumnya, sekarang perlahan-lahan mulai berani mengganggu Majapahit. Hal itu dilakukan setelah mengetahui kekuatan Majapahit sudah melemah pasca Gajah Mada Muksa.